ada arahan dari Bu Nia. Mungkin karena saya materi keempat mengenai sampel akan langsung dimulai saja. Sebentar, izin share screen. Ya. Sebentar, Bapak Ibu. Belum muncul ya? WA Bu yang munculnya. Kayak ayam aku. Aduh, mana ya? Lagi kan. Kenapa ya belum ada? Oke, udah. Baik, sudah muncul sekarang? Belum. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang Izin Teh bagian Ulfa. saya itu adalah Izin. terkait sampling dalam penelitian yang diambil dari buku Frankel. Nah, diambil dari buku Creswell, maaf, dari Creswell. Nah, di sini karena saya dapat 15 pertanyaan, jadi saya langsung muat ke pertanyaan aja untuk mempersingkat waktu. Di slide pertama ada pertanyaan, apa itu sampel dan populasi? Populasi merupakan kelompok individu dengan karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid. Sebagai contoh, agar mudah dipahami, penelitian tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan proses sains siswa SMP di Kota Bandung. Itu contoh penelitiannya. Nah, dapat diambil kalau misalkan populasinya adalah seluruh siswa Itu SMP di tampilannya Kota masih Bandung. tampilan chat. Di stop dulu, Bu Ulfa. Oh, di stop dulu, Ibu. Baik, Ibu Iya, maaf itu dulu. tampilannya masih tampilan chat gitu. Tutup aja dulu chatnya. Buka dulu PowerPoint-nya. Baik, Ibu, sebentar. Kenapa? Oke. Ibu, maaf kalau sekarang sudah muncul. Belum. Presentasinya dibuka dulu. Sudah Ibu kalau di tampilan saya sudah Tidak ada. PDF. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tutup Atau mau yang lagi. lain dulu mungkin ya? Enggak. Harus Enggak. berurutan. Oke, Ibu, sebentar. Kalau sekarang Ibu, maaf. Ya, ya, sok Sekarang sudah mulai. belum? Oke, Ya, terima sudah. kasih. Nah, tadi sebagai contoh penelitiannya adalah penelitian tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan proses sains siswa SMP di Kota Bandung. Nah, di sini sebagai populasinya adalah seluruh siswa SMP di Kota Bandung itu menunjukkan sebuah populasi. Nah, sampelnya adalah 300 siswa yang dipilih dari beberapa sekolah. Itu bisa dikatakan sebagai sampel. Kemudian, target populasi dan accessible population. eh, Target populasi di sini artinya adalah populasi yang ingin digeneralisasikan oleh peneliti, sedangkan accessible population adalah bagian dari populasi tersebut yang dapat dijangkau oleh peneliti untuk pengumpulan data. Menurut Creswell tahun 2018 halaman 390. Kemudian, sebagai contoh, target population itu adalah seluruh siswa SMP di Jawa Barat, itu contoh dari target population. Kemudian contoh dari accessible population itu sendiri adalah siswa SMP di Kota Bandung yang dapat dijangkau oleh peneliti. Nah, perbedaan ini penting karena hasil penelitian biasanya hanya dapat digeneralisasikan secara langsung pada populasi yang dapat diakses. Kemudian selanjutnya terkait random sampling dan non-random sampling. Nah, random sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel.
Teknik ini dianggap paling rigor atau teliti dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan peneliti melakukan generalisasi terhadap populasi menurut Creswell. Sebaliknya, random sampling tidak memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi untuk dipilih. Nah, sebagai contoh penelitiannya, ada suatu penelitian misalkan terkait persepsi siswa terhadap pembelajaran IPA selama pandemi. Nah, random samplingnya adalah memilih siswa secara acak dari daftar seluruh siswa. Namun untuk contoh non-random samplingnya adalah memilih siswa yang mudah dijangkau oleh peneliti. Keuntungan utama random sampling ini adalah menghasilkan sampel yang lebih representatif sehingga meningkatkan validitas generalisasi. Kemudian selanjutnya terkait sampel random simple random sampling dan bagaimana cara melakukannya. Simple random sampling adalah teknik sampling di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, itu menurut Creswell. Nah, adapun langkah-langkah dari simple random sampling ini adalah misal memilih 100 siswa dari populasi 2000 siswa. Langkah pertama adalah harus menyusun daftar seluruh siswa, kemudian memberi nomor pada setiap siswa. Selanjutnya menggunakan tabel bilangan acak atau generator angka acak, kemudian memilih 100 nomor secara acak, dan terakhir siswa yang nomornya terpilih menjadi sampel penelitian. Kemudian selanjutnya terkait stratified random sampling dan kapan metode ini tepat digunakan. Stratified sampling adalah teknik sampling dengan membagi populasi menjadi kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap strata secara proporsional menurut Creswell. Contoh penelitiannya ini adalah sikap siswa terhadap perubahan iklim. Nah, strata yang digunakan yang pertama jenis kelamin, jenis sekolah, baik itu dari sekolah negeri maupun swasta. Nah, nantinya setelah populasi ini dibagi, peneliti mengambil sampel dari setiap kelompok secara proporsional. Kemudian selanjutnya terkait cluster random sampling dan dalam situasi apa metode ini paling berguna? Cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti memilih kelompok atau unit yang sudah terbentuk, misalnya sekolah atau kelas, daripada memilih individu secara langsung. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sangat besar atau tersebar secara geografis luas menurut Creswell. Kemudian, contoh yang dapat diambil adalah misal penelitian pendidikan IPA tentang hasil belajar siswa SMP di suatu provinsi. Klaster yang digunakan misal contohnya sekolah, tadi kelas, kemudian peneliti nantinya memilih beberapa sekolah secara acak, kemudian semua siswa di sekolah tersebut menjadi sampel penelitian. Kemudian selanjutnya terkait two-stage random sampling dan bagaimana metode ini menggabungkan kelebihan cluster sampling dan individual random sampling. Two-stage random sampling atau multi-stage cluster sampling adalah teknik sampling yang digunakan dalam dua atau lebih tahap. Pertama, peneliti memilih klaster secara acak, kemudian memilih individu dari klaster tersebut secara acak juga. Itu menurut Creswell. Kemudian contoh penelitiannya, misal literasi sains siswa SMP di suatu provinsi. Tahap pertamanya yang dilakukan adalah memilih beberapa kabupaten secara acak. Kemudian tahap keduanya memilih beberapa sekolah dan siswa secara acak dari kabupaten tersebut. Nah, metode ini menggabungkan efisiensi cluster sampling dan ketelitian random sampling pada individu. Kemudian selanjutnya terkait systematic sampling dan bagaimana cara melakukannya dengan random start. Systematic sampling adalah teknik sampling dengan memilih setiap anggota populasi ke N, misalnya dari daftar populasi hingga mencapai ukuran sampel yang diinginkan. Sebagai contoh, misal populasinya sebanyak 1.200 guru IPA. Nah, sampelnya sebanyak 120 guru. Nah, interval samplingnya adalah 1.200 dibagi 120, yaitu didapat angka 10. Jika angka awal atau random startnya 3, maka sampel dipilih adalah 3, kemudian 13, 23, dan 33, dan seterusnya.
Namun ada bahaya periodicity adalah ketika daftar populasi memiliki pola tertentu yang dapat menyebabkan sampel tidak representatif. Kemudian, bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah mengacak daftar populasi terlebih dahulu menggunakan random start. Selanjutnya adalah terkait convenience sampling dan mengapa metode ini sering dihindari meskipun paling mudah dilakukan. Convenience sampling adalah teknik non-probability sampling di mana peneliti memilih partisipan karena mereka tersedia dan mudah dijangkau. Metode ini sering dihindari karena pertama tidak representatif, kemudian berpotensi menghasilkan bias. Nah, sebagai contoh, penelitian IPA menggunakan siswa dari kelas yang diajar oleh peneliti. Keterbatasannya adalah hasil penelitian sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya adalah terkait purposive sampling dan bagaimana metode ini berbeda dari convenience sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling di mana peneliti memilih partisipan yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Perbedaannya adalah confidence sampling. Yang pertama, purposive sampling itu berdasarkan pertimbangan ilmiah, kalau confidence sampling itu berdasarkan kemudahan akses. Nah, sebagai contoh, jenis purposive sampling yang pertama adalah typical case sampling, yang kedua extreme case sampling. Nah, kelemahan utama metode ini adalah memungkinkan bias peneliti dalam memilih partisipan. Selanjutnya adalah terkait penerapan dan pemilihan metode sampling dalam penelitian self-esteem dan penelitian ini mengetahui hubungan antara self-esteem dan prestasi belajar, maka metode sampling dapat diterapkan sebagai berikut. Pertama, simple random sampling, memilih siswa secara acak dari seluruh siswa. Yang kedua, stratified sampling itu memilih siswa berdasarkan jenis kelamin atau tingkat kelas. Kemudian selanjutnya, cluster sampling, memilih beberapa sekolah sebagai cluster. Kemudian selanjutnya ada two-stage sampling, memilih sekolah kemudian memilih siswa secara acak. Kemudian ada confidence sampling, itu menggunakan siswa yang mudah dijangkau. Dan terakhir ada purposive sampling, memilih siswa dengan tingkat self-esteem tertentu. Metode yang paling direkomendasikan adalah stratified random sampling karena dapat memastikan setiap kelompok penting dalam populasi yang terwakili. Kemudian, penentuan ukuran sampel dalam penelitian terkait itu prinsip, panduan minimal, dan implikasinya terhadap validitas hasil. Ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan sampling error formula yang mempertimbangkan pertama, proporsi populasi, kemudian yang kedua tingkat kesalahan sampling, yang ketiga tingkat kepercayaan. Kemudian ukuran sampel penting karena pertama sampel terlalu kecil yang nantinya hasil penelitian kurang representatif. Kemudian yang kedua sampel bisa aja terlalu besar yang nantinya dampaknya penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien. Kemudian selanjutnya terkait populasi generalizability terkait konsep, faktor penentu dan strategi meningkatkan generalisasi dalam penelitian. Populasi yang generalizability adalah kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan dari sampel populasi yang lebih luas. Hal ini bergantung pada representativitas sampel dan teknik sampling yang digunakan. Faktor yang mempengaruhinya bisa aja karena teknik sampling, kemudian ukuran sampel, karakteristik populasi. Nah, jika random sampling tidak memungkinkan, peneliti dapat meningkatkan generalisasi dengan mendeskripsikan karakteristik sampel secara jelas. Kemudian, bahasan selanjutnya terkait ecological generalizability dan mengapa generalisasi jenis ini sering diabaikan dalam penelitian pendidikan. Ecological generality itu sendiri adalah kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan pada konteks atau lingkungan lain. Contoh kesalahannya bisa aja penelitian metode pembelajaran IPA yang dilakukan di sekolah kota besar kemudian digeneralisasikan langsung ke sekolah pedesaan. Hal ini bermasalah karena kondisi lingkungan belajar yang berbeda antara sekolah yang di kota besar dengan sekolah di pedesaan. Kemudian, bahasan selanjutnya terkait transferability dalam penelitian kualitatif baik itu dilihat dari konsep, perbedaan dengan generalisasi statistik dan peran pembaca. Transferability adalah konsep dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan bahwa temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks lain oleh pembaca berdasarkan kesamaan situasi. Berbeda dengan generalisasi statistik dalam penelitian kuantitatif. Nah, agar transferability dapat
terjadi, peneliti harus memberikan pertama deskripsi konteks penelitian, yang kedua karakteristik partisipan, yang ketiga prosedur penelitian secara rinci. Dengan informasi tersebut, pembaca dapat menentukan apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain. Sudah cukup mungkin pemaparan materi terkait sampling. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, atau ingin menambahkan? Ya, mohon maaf tadi eh, gabungnya telat ya. Prof, ini mungkin langsung aja ke pertanyaan kedua ya, presenter kedua. Nanti Bapak Ibu silakan pertanyaan, dua pertanyaan di chat ya untuk Ibu Ulfa. Baik, terima Ya, kasih. mangga langsung berikutnya. Izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah saya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Peggy Aryani. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumentation dalam pembelajaran pendidikan. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian data. Data di sini merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab Layarnya pertanyaan. kenapa hitam ya? Coba dilihat lagi, dicek lagi. Hah? Ini gimana, Bu? Belum. Nah, belum muncul. Sudah? Ya, ya, sudah. Oke, dilanjut ya. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung proses penarikan kesimpulan ilmiah. Nah, data ini bisa berupa jenis informasi seperti nilai tes, hasil observasi, jawaban kuesioner, hasil wawancara, dokumen sekolah, maupun karakteristik individu, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Kemudian ada instrumen. Nah, instrumen ini adalah alat utama untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal yang harus diperhatikan peneliti yaitu jenis data yang diperlukan, instrumen yang paling sesuai untuk mengumpulkan data tersebut, serta bagaimana memastikan bahwa instrumen yang digunakan ini menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Kemudian ada validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Nah, validitas ini berkaitan dengan sejauh mana suatu instrumen ini mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil pengukuran. Apakah instrumen ini digunakan pada waktu yang berbeda atau penilaian yang berbeda. Nah, kemudian objektivitas ini berkaitan dengan tingkat kebebasan instrumen dari bias subjektif penilaian. Nah, sebagai contoh, dalam tes yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada konsep IPA, validitas ini dapat dievaluasi dengan memastikan bahwa soal ini benar-benar mengukur kemampuan analisis atau pemecahan masalah. Dan reliabilitas ini dapat diuji melalui konsisten skor siswa, sedangkan objektivitas dapat dijaga dengan menggunakan pedoman persekoran yang jelas. Selanjutnya, konsep usability dalam instrumen penelitian. Usability ini berkaitan dengan sejauh mana instrumen ini mudah digunakan, baik oleh peneliti maupun responden. Hal yang perlu diperhatikan, apakah instrumen ini mudah dipahami, apakah petunjuk penggunaannya jelas, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi instrumen, serta apakah proses pengolahan datanya mudah dilakukan. Nah, usability ini sangat mempengaruhi keberhasilan pengumpulan data. Misalnya, kuesioner yang terlalu panjang dapat membuat siswa ini kehilangan konsentrasi, sehingga jawaban yang diberikan tidak akurat. Kemudian, cara memperoleh informasi dalam penelitian pendidikan. Nah, laporan diri dapat diperoleh melalui kuesioner yang menanyakan tingkat motivasi siswa. Nah, observasi dapat dilakukan dengan mengamati keterlibatan siswa selama pembelajaran IPA berlangsung. Nah, observasi memberikan data yang lebih objektif, namun memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk penggunaan dokumen seperti nilai raport atau catatan kehadiran dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Dokumen seringkali terbatas pada informasi yang telah tersedia. Kemudian ada researcher completed instrument. Researcher completed instrument ini merupakan instrumen yang diisi atau dilengkapi oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian pendidikan IPA ada beberapa
bagian. Yang pertama ada rating scale yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan eksperimen. Kemudian observation schedule digunakan untuk mencatat perilaku siswa selama praktikum. Interview schedule dapat digunakan untuk menggali pemahaman siswa tentang proses ilmiah. Anecdotal record digunakan untuk mencatat kejadian penting selama kegiatan pembelajaran. Dan tally sheet digunakan untuk menghitung frekuensi perilaku tertentu. Misalnya, berapa sering siswa ini melakukan pengamatan secara mandiri. Selanjutnya, subject completed instrument. Subject completed instrument ini merupakan instrumen yang diisi langsung oleh responden penelitian. Nah, dalam penelitian tentang sikap siswa terhadap isu perubahan iklim, contohnya, kuesioner ini dapat digunakan untuk mengetahui pendapat siswa mengenai perubahan iklim, kemudian skala sikap digunakan untuk mengukur tingkat kepedulian siswa terhadap lingkungan, tes prestasi dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang konsep perubahan lingkungan, dan checklist dapat digunakan untuk menilai perilaku siswa terkait tindakan ramah lingkungan. Selanjutnya, selection item dan supply item. Nah, supply item ini merupakan item yang meminta responden memberikan jawaban seperti soal esai. Kalau selection item ini merupakan item yang menyediakan beberapa pilihan jawaban bagi responden seperti soal pilihan ganda atau benar salah. Nah, contoh dari supply item ini adalah pertanyaan esai yang meminta siswa menjelaskan proses fotosintesis. Kelebihannya, supply item ini dapat menggali pemahaman siswa secara lebih mendalam, tetapi membutuhkan waktu lebih lama dalam proses penilaiannya. Sedangkan contoh dari selection item ini adalah soal pilihan ganda mengenai fungsi klorofil. Selection item ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan persekoran, tetapi kurang mampu mengungkapkan pemahaman mendalam siswa. Kemudian, anadrosive measure dalam penelitian pendidikan ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak mengganggu atau mempengaruhi perilaku subjek penelitian. Teknik ini sangat berharga karena dapat memberikan data yang lebih alami dan bebas dari bias responden. Contohnya, dalam penelitian tentang minat siswa terhadap IPA, antara lain jumlah buku IPA yang dipinjam dari perpustakaan, frekuensi siswa mengikuti kegiatan klub sains, jumlah karya ilmiah yang dihasilkan siswa, dan penggunaan laboratorium IPA serta keterlibatan siswa dalam kegiatan lingkungan di sekolah. Nah, kemudian ada norm reference dan criterion reference instrument. Criterion reference instrument ini digunakan untuk melihat apakah siswa telah mencapai standar kompetensi tertentu dalam pembelajaran IPA. Contohnya, tes yang mengukur apakah siswa telah memahami konsep tertentu sesuai dengan indikator pembelajaran, sedangkan norm reference instrument ini digunakan untuk membandingkan hasil individu dengan kelompok lainnya. Contohnya adalah tes standar yang membandingkan prestasi siswa dengan rata-rata kelompok. Kemudian ada skala pengukuran dalam penelitian. Ada beberapa skala. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini digunakan untuk mengkelompokkan data ke dalam kategori tertentu, seperti jenis kelamin siswa. Kemudian ada skala ordinal yang menunjukkan urutan atau peringkat seperti peringkat prestasi siswa dalam kelas. Skala interval memiliki jarak yang sama antara nilai tetapi tidak memiliki nol absolut seperti skor tes. Kemudian skala rasio ini memiliki semua karakter skala interval dan memiliki titik nol absolut seperti jumlah eksperimen yang dilakukan oleh siswa. Pemahaman tentang skala pengukuran sangat penting karena menentukan teknik analisis statistik yang dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian penggunaan instrumen yang sudah ada dan pengembangan instrumen baru. Penggunaan instrumen yang sudah ada memiliki beberapa keuntungan seperti lebih efisien, telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Namun, dalam beberapa situasi, peneliti ini perlu mengembangkan instrumen sendiri. Misalnya, ketika tidak tersedia instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, pengembangan instrumen biasanya melibatkan beberapa langkah seperti menentukan tujuan pengukuran, menyusun item instrumen, melakukan uji coba, serta merevisi instrumen berdasarkan hasil evaluasi. Pemanfaatan ERIC untuk mencari instrumen penelitian. Peneliti ini dapat memanfaatkan berbagai sumber online untuk menemukan instrumen penelitian yang sudah ada. Salah satunya adalah database ERIC atau Education Research Information Center. Untuk mencari instrumen tentang sikap terhadap IPA, peneliti ini dapat memasukkan kata kunci yang relevan dalam database ERIC, menelusuri penelitian yang berkaitan, serta memeriksa bagian metode penelitian untuk mengetahui instrumen yang digunakan. Pemilihan instrumen untuk variabel penelitian IPA. Dalam penelitian pendidikan IPA, pemilihan instrumen ini harus disesuaikan dengan variabel yang diteliti. Untuk mengukur pemahaman konsep IPA, peneliti dapat menggunakan tes prestasi atau tes pemahaman konsep.
Untuk mengukur motivasi belajar IPA, peneliti ini dapat menggunakan kuesioner atau skala motivasi. Sementara itu, untuk mengukur keterampilan proses sains, peneliti ini dapat menggunakan lembar observasi atau rubrik penilaian selama kegiatan praktikum. Selanjutnya, persiapan data untuk analisis. Nah, setelah data dikumpulkan, peneliti harus mempersiapkan data sebelum melakukan analisis. Tahapan ini meliputi pemberian skor pada setiap respon, pengkodean data, serta penyusunan data dalam bentuk tabel. Processing scoring ini harus dilakukan secara akurat dan konsisten agar hasil penelitiannya dapat dipercaya. Tabulasi data membantu peneliti melihat pola data secara lebih jelas, sedangkan coding dapat memudahkan proses analisis statistik terutama pada data kategorikal. Kesimpulannya, instrumentation ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena berperan dalam menentukan kualitas data yang diperoleh. Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik, sikap, dan kemampuan subjek penelitian. Dalam memilih instrumen, peneliti ini perlu memperhatikan aspek validitas, reliabilitas, objektivitas, agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Mungkin itu saja, Prof, yang dapat saya sampaikan. Dilanjut dulu apa bagaimana? Sedangkan presenter ketiga, Bentar ya, Bu. Di Bu. Sudah, silakan dilanjut. Terima kasih sebelumnya. Apakah sudah tampil PPT-nya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Prof. Ida dan juga Ibu Nina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai validity dan reliability. Mengapa instrumen penting dalam penelitian? Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Kesimpulan penelitian itu bergantung pada kualitas instrumen, di mana instrumen itu harus valid, mengukur apa yang seharusnya diukur, reliable, menghasilkan skor yang konsisten. Sebelumnya mohon maaf Bapak, Ibu, bila mana saya berbicara terlalu cepat karena saya menyiapkan slide-nya sampai 57 slide. Baik, selanjutnya dari dari pertanyaan pertama itu mengenai validitas secara keseluruhan. Mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Bu Vegi mengenai validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, validitas itu sendiri adalah validitas adalah tingkat kesesuaian, ketepatan, kebermaknaan, dan kegunaan inferensi atau menarik kesimpulan yang dibuat berdasarkan data dari suatu instrumen dalam mengukur variabel yang ingin diteliti. Di mana bila mana instrumen valid jika benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Contoh misalkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pemahaman siswa dalam mengenai IPA gitu ya, maka instrumen yang digunakan juga harus berisi mengenai pertanyaan terkait IPA. Juga di dalamnya misalkan kalau misalkan mengenai pemahaman konsep atau KPS berarti tentang pemahaman konsep atau tentang KPS. Tidak boleh mengenai misalkan berpikir kritis seperti itu. Kemudian, mengapa validitas penting? Itu agar peneliti dapat yakin bahwa data yang diperoleh itu benar-benar menggambarkan fenomena yang akan diteliti. Jika tidak valid, data yang dihasilkan tidak akan mempresentasikan variabel yang sebenarnya diukur. Akibatnya, interpretasi dan kesimpulan penelitian juga tidak akurat. Nah, ada perkembangan a valid instrument is that it measure what it is supposed to measure, itu menekankan bahwa fokus validitas di sini itu adalah sebagai alat ukur itu sendiri. Nah, ternyata berkembangnya waktu itu dikembangkan menjadi the degree to which evidence support any inference a researcher makes based on the data collect using a particular instrument. Jadi menekankan ternyata bahwa validitas itu bukan hanya tentang alat ukur aja, tetapi juga tentang bukti yang mendukung interpretasi atau inferensi yang dibuat peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari instrumen tersebut. Nah, kemudian ada pergeseran makna validitas itu menjadi penting karena untuk menunjukkan bahwa ternyata validitas itu merupakan proses pengumpulan berbagai bukti yang mendukung penggunaan suatu instrumen dalam situasi tertentu. Kemudian juga untuk membuat konsep validitas menjadi lebih komprehensif. Ada 3 jenis bukti validitas. Yang pertama adalah validitas isi, validitas kriteria, dan juga validitas konstruk. Sesuai dengan pertanyaan kedua,
Oke, kita bahas mengenai 3 jenis validitas. Pertama, validitas isi dulu dari karakteristiknya itu untuk mengukur ketepatan instrumen dalam mengukur variabel, ketepatan sampel butir soal, atau pertanyaan dari materi yang akan dinilai, dan juga ketepatan format instrumen. Kemudian juga dari validitas kriteria, itu karakteristiknya mengacu hubungan antara skor yang diperoleh dari suatu instrumen dengan skor yang diperoleh dari satu atau lebih instrumen untuk menilai korelasi atau hubungan yang kuat. Seperti itu. Kemudian validitas konstruk itu karakteristiknya mengacu pada sifat konstruk psikologis atau karakteristik yang akan diukur oleh instrumen untuk mengukur seberapa baik pengukuran konstruk tersebut dapat menjelaskan perbedaan perilaku individu atau perbedaan kinerjanya. Oke, ini adalah contoh konkret pengalaman IPA yang saya ambil dari beberapa jurnal yang validitas isi terlebih dahulu. Jadi contoh di sini dari Fauziah dan juga Lestari dan kawan-kawan itu dia itu ada validasi isi materi, media, dan bahasa dari beberapa ahli, di mana dari hasil validasinya itu ada sangat layak, juga ada yang layak dan harus ada revisi kecil. Nanti mungkin penjelasan lebih lanjutnya di slide berikutnya. Kemudian ada validitas kriteria. Ini contoh dalam jurnalnya, misalkan dicontohkan terdapat hubungan positif. Nah, nanti di validitas kriteria itu ada hubungan positif, ada hubungan negatif. Nah, di sini, di dalam jurnal ini ada terjadinya hubungan positif antara apa? Kan korelasi berarti ada dua, antara pemahaman konsep juga dengan hasil belajar. Ketika sudah diberlakukan media interaktif berbasis Android. Kemudian di sini contoh konkret pemahaman IPA validitas konstruk. Di sini contohnya melalui penggunaan two-tier test yang mengukur miskonsepsi peserta didik tentang peredaran darah. Nah, validitas konstruk ini diukur dengan memastikan bahwa tes tersebut benar-benar mencerminkan pemahaman konsep gitu, apa yang ingin dicarinya, yang ingin dievaluasinya, seperti pengetahuan tentang fungsi jantung atau aliran darahnya. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa two-tier test memiliki validitas optimal yang berarti instrumen tersebut efektif dalam mengukur atribut yang dituju dalam konteks pembelajaran IPA. Oke, kita bahas mengenai question ketiga itu satu-satu, yaitu yang pertama adalah tentang validitas isi. Jadi validitas isi ini adalah bukti validitas yang berkaitan dengan kesesuaian isi dan format suatu instrumen dengan variabel atau kompetensi yang ingin diukur. Nah, validitas isi ini menunjukkan sejauh mana materi indikator dan juga bentuk soal dalam instrumen itu benar-benar mencerminkan konstruk atau kompetensi yang hendak diukur. Cara mengukurnya bagaimana? Yang pertama adalah meminta seorang meninjau isi dan format instrumen, kemudian menilai apakah instrumen tersebut sudah tepat atau belum. Ini adalah langkah-langkahnya, yaitu menentukan terlebih dahulu definisi variabelnya apa, misalkan berpikir kreatif atau berpikir kritis, kemudian menyusun instrumen butir soalnya, kemudian meminta penilaian para ahli, menandai item yang tidak sesuai kalau misalkan sudah dicek oleh para ahli, kemudian kalau ada misalkan yang tidak sesuai direvisi atau ditambahkan itemnya, lalu disetujui oleh para ahli. Baik, ini contoh untuk pengembangan KPS-nya. Untuk menentukan definisi operasional KPS, ya, di mana KPS itu kan ada mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, dan lain sebagainya. Kemudian nanti membuat kisi-kisi soalnya. Lalu setelah itu mengembangkan butir soal atau tugas yang sesuai dengan setiap indikator yang tadi KPS mengamati, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Lalu instrumen yang telah disusun tersebut kemudian divalidasi oleh para ahli untuk menilai sesuai atau tidak dengan indikator KPS yang tadi. Kemudian peneliti melakukan revisi terhadap butir-butir soal berdasarkan masukan para ahli hingga instrumen tersebut dianggap layak untuk digunakan. Nah, di mana dalam pengembangan tes keterampilan proses sains ini, KPS ini, judge atau para yang menilainya itu biasanya terdiri dari pendidik sains atau IPA, ahli evaluasi pendidikan, dan juga guru sains yang berpengalaman. Oke, question yang keempat ini kita bahas mengenai kriteria validity atau validasi kriteria. Nah, di mana bukti validasi yang menunjukkan sejauh mana skor yang diperoleh dari suatu instrumen itu berkorelasi. Jadi di sini itu highlight-nya adalah korelasi atau hubungan gitu ya. Nah, di jenis validasi kriteria ini ada dua, ada validitas prediktif, ada validitas konkuren. Bedanya di mana? Bedanya adalah di waktu. Kalau validitas prediktif itu ada perbedaan waktunya. Contoh, di sini misalnya dalam pengembangan tes bakat IPA, peneliti memberikan tes bakat IPA kepada kelas 9 sebelum masuk, misalkan dalam satu yayasan ada SMP, ada SMA yang sama. Nah, setelah beberapa waktu, nanti dites kembali 2 atau 3 bulan misalkan ya, dites kembali terkait prestasi siswa pada mata pelajaran IPA di SMA tersebut. Kemudian yang validitas konkuren, instrumen dikumpulkan dalam waktu hampir bersamaan, misalkan dalam pengembangan tes sikat terhadap IPA, misalnya peneliti menyusun kuesioner sebelum pembelajaran, kemudian membandingkan skor kuesioner tersebut dengan penilaian guru mengenai sikap pada saat pembelajaran di waktu yang sama. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan koefisien korelasi.
itu menunjukkan derajat hubungan antara skor yang diperoleh individu pada dua instrumen. Kemudian, ketika koefisien korelasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar skor yang diperoleh oleh sekelompok individu pada instrumen dengan skor mereka pada ukuran kriteria, maka koefisien tersebut disebut dengan koefisien validitas atau validity koefisien, di mana koefisien korelasinya itu ada dua, ada hubungan positif, ada hubungan negatif. Nah, misalnya jika tes bakat memiliki koefisien yang tadi R sama dengan 1,2, berarti hal tersebut bisa diinterpretasikan bahwa memiliki hubungan yang cukup kuat dalam memprediksi keberhasilan siswa dalam mata pelajaran IPA. Question kelima itu mengenai validitas konstruk. Validity konstruk ini adalah bukti validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konstruk atau konsep teoritis yang dimaksud. Dianggap validitas yang paling luas di antara dua validitas sebelumnya karena mencakup berbagai bentuk lain. Jadi bisa di dalamnya itu termasuk validitas isi dan juga validitas kriteria. Dalam validitas konstruk, peneliti tidak hanya memeriksa apakah isi instrumen sesuai dengan konsep yang diukur atau apakah skor instrumen berkorelasi dengan ukuran yang lain, tetapi juga melihat apakah perilaku responden, hasil penelitian, dan juga hubungan antar variabel sesuai dengan teori yang mendasari konstruk tersebut. Ada 3 langkah validitas konstruk. Yang pertama adalah mendefinisikan terlebih dahulu variabel secara jelas, kemudian membuat hipotesis dari teori, lalu menguji hipotesis secara logis dan juga empiris, di mana di validitas konstruk ini semakin banyak bukti, semakin kuat juga validitas konstruk yang ada. Nah, ini contoh pada tes kejujuran, di mana ketika yang pertama itu kita mendefinisikan kejujuran terlebih dahulu, di mana kalau jujur itu kalau menemukan sesuatu pasti akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Nah, lalu kita merumuskan hipotesis. Individu yang memperoleh skor tinggi pada tes kejujuran akan lebih mungkin berusaha menemukan pemilik benda yang mereka temukan dibandingkan individu yang memperoleh skor rendah. Kemudian, langkah ketiga adalah menguji hipotesis tersebut secara logis dan empiris dengan eksperimen, dengan tes dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan kebutuhan kontrol. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa skor kontrol pada Picture Situation Inventory dalam buku memiliki nilai prediktif. Temuan yang paling jelas adalah bahwa guru dengan skor kebutuhan kontrol yang lebih tinggi cenderung memiliki kelas yang lebih tenang. Temuan ini menambahkan bukti validitas pengukuran karena guru dengan kebutuhan kontrol yang lebih tinggi itu memang diharapkan mampu mengelola kelas yang lebih tertib. Question ke-6 itu tentang reliabilitas. Reliabilitas itu adalah konsistensi skor yang diperoleh. Kalau tadi validity itu mengenai pengembangan instrumennya, kalau di sini reliabilitas itu mengenai skor yang konsistensi skor yang diperoleh. Seberapa konsisten skor tersebut bagi setiap individu dari satu pelaksanaan instrumen ke pelaksanaan berikutnya, serta dari satu kelompok butir soal ke kelompok butir soal lainnya. Nah, instrumen dapat memiliki reliabilitas tinggi tetapi validitas rendah, itu dikarenakan instrumen tersebut mungkin menghasilkan skor yang konsisten tapi tidak mengukur variabel yang seharusnya diukur. Misalkan, suatu tes memiliki selalu menghasilkan skor yang sama ketika tes pertama dengan tes kedua ketika diulang, tapi isi tes tersebut tidak relevan dengan konstruk yang ingin diukur. Misal yang diukurnya adalah berpikir kritis, tapi yang ada di dalam soalnya itu adalah berpikir kreatif. Misalkan, instrumen tidak mungkin memiliki validitas tinggi jika reliabilitasnya rendah karena validitas membutuhkan konsistensi pengukuran. Jika skor instrumen berubah-ubah secara tidak konsisten, itu maka peneliti tidak dapat menentukan skor mana yang benar sehingga tidak mungkin menarik kesimpulan yang valid. Contoh konkretnya, misalkan seorang peneliti ingin mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep energi di IPA. Namun tes yang digunakan berisi sebagian besar soal tentang hafalan, definisi, dan fakta IPA, bukan soal yang mengukur pemahaman konsep tadi yang pertama itu. Jika tes tersebut diberikan beberapa kali dan siswa cenderung memperoleh skor yang relatif sama setiap kali tes dilakukan, maka tes tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Karena hasil konsisten yang pertama dengan yang kedua itu sama, namun tes tersebut memiliki validitas rendah. Kenapa? Karena sebenarnya tidak mengukur pemahaman konsep energi, melainkan hanya mengukur kemampuan menghafal, fakta-fakta IPA, dan sebagainya. Oke, question ke-7 itu mengenai error of measurement. Kesalahan pengukuran itu adalah selisih antar skor yang diperoleh seseorang pada suatu instrumen dengan skor sebenarnya atau true score yang seharusnya dimiliki individu tersebut. Error itu selalu ada dalam pengukuran karena manusia dan lingkungan pengukuran tidak pernah benar-benar stabil. Nah, faktor-faktor adanya kesalahan pengukuran itu yang pertama adalah perbedaan motivasi, yang kedua adalah tingkat energinya, kecemasan, dan juga situasi pengujian yang berbeda-beda. Konsep reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana suatu instrumen mampu menghasilkan skor yang konsisten dan bebas dari kesalahan pengukuran.
Semakin kecil kesalahan pengukuran, semakin tinggi reliabilitas suatu instrumen. Sebaliknya, jika variasi skor yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran sangat besar, maka reliabilitasnya juga akan semakin rendah. Nah, reliabilitas itu ada tiga metode: test retest method, equivalent forms method, internal consistency method. Yang pertama kita bahas mengenai test retest method. Nah, test retest method ini adalah salah satu cara untuk mengestimasi reliabilitas suatu instrumen dengan cara memberikan tes yang sama kepada kelompok yang sama, tapi pada waktu yang berbeda. Kemudian menghitung korelasi ini antara kedua set skor yang diperoleh. Jika skor individu pada kedua pengukuran tersebut relatif sama atau memiliki hubungan yang kuat, maka reliabilitasnya itu baik. Nah, faktor koefisien reliabilitas itu paling mempengaruhi besarnya koefisien reliabilitas dalam metode tes retest itu adalah lamanya interval waktu antar dua kali pelaksanaan tes. Karena di sini di tes retest ini ada dua waktu yang berbeda dengan tes yang sama dengan instrumen yang sama dan kelompok yang sama. Dalam sebagian besar penelitian pendidikan, stabilitas skor selama periode 2 hingga 3 bulan itu biasanya dianggap cukup sebagai bukti reliabilitas tes retest. Interval waktu antara dua pelaksanaan tes harus selalu dilaporkan. Kenapa? Karena dalam penelitian itu lamanya interval tersebut dapat mempengaruhi besarnya koefisien reliabilitas yang diperoleh. Ini langkah tes retest metodenya, tes diberikan selama 2 kali, kemudian kepada kelompok yang sama juga, interval waktunya 2-3 bulan, dan skor dikorelasikan, dihubungkan, ada hubungan atau tidak. Lalu yang question selanjutnya mengenai equivalent forms method, itu salah satu cara untuk mengestimasi reliabilitas instrumen dengan menggunakan dua bentuk tes yang berbeda. Nah, yang tadi mah instrumennya yang sama, kemudian kelompoknya yang sama, tapi kalau yang ini adalah menggunakan instrumen dengan yang berbeda, diberikan kepada kelompok yang sama dalam periode waktu yang sama. Bedanya tes retest dengan equivalent, kalau tes retest itu kan tadi tesnya yang sama, instrumennya yang sama tapi waktunya yang berbeda. Kalau equivalent itu dengan waktu yang hampir bersamaan. Keuntungannya untuk equivalent karena bersamaan waktunya itu mengurangi pengaruh efek ingatan atau memory effect. Peneliti dapat menggabungkan antara equivalent forms method dengan tes retest ketika ingin diuji dua aspek sekaligus. Misalkan pengen menguji kesetaraan bentuk tes equivalence-nya dan juga stabilitas skor dari waktu ke waktu atau stability-nya. Oke, yang ke-10 itu adalah mengenai internal consistency method. Oke, nah metode untuk mengestimasi reliabilitas yang menilai konsistensi antar butir dalam satu instrumen pada satu pelaksanaan tes, di mana internal consistency method ini hanya memerlukan 1 kali pengadministrasian tes, kalau yang tadi 2 kali, sehingga lebih praktis dan efisien dalam penelitian pendidikan. Ada 3 pendekatan, ada split half procedure, ada Kyoder-Richardson approach, dan juga alpha coefficient. Nah, kalau split half itu terbagi menjadi 2. Ada soal yang bernomor ganjil dan juga genap. Kalau Kyoder-Richardson, ini metode yang paling sering digunakan untuk menentukan konsistensi internal. Ada Kyoder-Richardson 20, ada Kyoder-Richardson 21. Kemudian alpha coefficient itu bentuk umum dari Kyoder-Richardson yang pada instrumen dengan skor lebih dari 2 kategori, misalnya skala Likert, pada kuesioner, sikap, atau tes esai yang memiliki beberapa tingkat penilaian. Oke, kemudian kalau speed half itu digunakan untuk memperoleh gambaran cepat mengenai konsistensi internal suatu tes dengan butir soal yang cukup banyak. Kalau soalnya banyak, itu menggunakan split half procedure. Kalau Kyoder-Richardson itu digunakan untuk menghitung reliabilitas tes yang butirnya memiliki skor dikotomis, misalnya benar salah, pilihan ganda, atau yang dinilai benar atau salah. Kalau alpha coefficient itu digunakan dalam penelitian yang melibatkan skala sikap, angket persepsi, atau tes yang dengan skor yang bertingkat. Nilai reliabilitas yang baik itu kurang lebih sama dengan 0,7. Nah, ini adalah persamaan koefisien reliabilitas prosedur split half menurut rumus Sperman-Brown. Kemudian juga ada rumus dari Kyoder-Richardson approach, QR21, QR21 untuk menghitung koefisien reliabilitasnya. Nah, question ke-11 itu mengenai standard error of measurement. Standard error of measurement itu merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat berubah jika kondisi pengukuran berubah atau dengan kata lain besarnya kesalahan pengukuran. Fungsi utamanya itu adalah interpretasi skor individu untuk menentukan rentang skor yang mungkin mencerminkan kemampuan sebenarnya dari individu. Rumusnya itu adalah standar error itu sama dengan standar deviasi akar 1 minus dari koefisien reliabilitas instrumennya. Kemudian ini contoh dari standar
contoh dari standar error measurement-nya. Misalkan dari contohnya itu pada tes EQ. Pada banyak tes EQ itu kesalahan baku pengukuran selama periode 1 tahun dengan isi tes yang berbeda biasanya sekitar 5 poin. Sedangkan selama periode kalau 10 tahun itu kesalahan baku pengukurannya biasanya 8 poin, tapi harus dikalikan 2. Misalkan di gambar yang nomor 1, ini interval yang paling tingginya adalah 110. Standar errornya adalah 5 poin. Standar errornya harus dikalikan 2, 110 5 kali 2 10, berarti rentang 110 kurangi 10, 110 tambah 10, 120. Begitupun kalau yang 10 tahun, tes EQ 10 tahun itu 8 kali 2, 16. Rentangnya itu kalau dari 110 berarti paling kecil 94, dikurangi 16, 110 tambah 16, 126. Oke, question ke-12 mengenai scoring agreement. Scoring agreement itu adalah tingkat kesepakatan antara dua atau lebih penilai, scorer atau observer dalam memberikan skor atau penilaian terhadap respon atau perilaku yang sama. Scoring agreement ini penting dalam penelitian yang menggunakan instrumen observasi karena instrumen tersebut tidak selalu memiliki kunci jawaban yang pasti seperti pilihan ganda. Langkah untuk meningkatkan score agreement. Pertama, peneliti perlu memberikan pelatihan kepada para penilai mengenai prosedur pengamatan kriteria penilaian dan cara menggunakan instrumen. Kedua, peneliti perlu menyediakan petunjuk penilaian yang jelas dan juga rinci sehingga setiap penilai memiliki pemahaman yang sama mengenai standar penilaiannya. Nah, yang ketiga, penilai itu dapat melakukan latihan penilaian bersama misalnya dengan mengamati video atau situasi yang sama. Ini adalah contoh scoring agreement yang ada di teks. Jadi dalam teks tersebut terdiri dari beberapa soal yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu soal bernomor ganjil dan juga genap. Untuk mengevaluasi konsisten skor, peneliti dapat meminta beberapa orang mengerjakan tes tersebut, lalu membandingkan skor pada kedua bagian tes. Jika skor yang diperoleh pada kedua bagian relatif mirip atau berkorelasi tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa tes tersebut memiliki konsistensi internal yang baik. Question ke-13 itu mengenai validitas dan reliabilitas dalam konteks penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data sering dilakukan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen yang lebih fleksibel atau kontekstual. Peneliti kualitatif ini berpendapat bahwa konsep validitas dan reliabilitas seperti yang digunakan dalam penelitian kuantitatif tidak sepenuhnya sesuai diterapkan dalam penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif berpendapat bahwa tujuan utama peneliti mereka akan memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu, bukan untuk menghasilkan pengukuran yang dapat digeneralisasikan secara statistik. Mereka lebih menekankan aspek seperti kejujuran, kredibilitas, integritas, dan juga kompetensi peneliti daripada prosedur statistik untuk menguji validitas dan relativitas. Peneliti tetap perlu memastikan bahwa kesimpulan yang mereka tarik dari data benar-benar didukung oleh bukti yang memadai. Nah, question ke-14 itu mengenai contoh instrumen literasi sains dalam 40 soal pilihan ganda. Dalam beberapa langkah, yang pertama itu tentang validasi isi. Nah, untuk memperoleh validasi isi, peneliti harus memastikan bahwa seluruh butir-butir soal itu mewakili konsep literasi sains. Karena kan di sini contohnya adalah yang diinginkan adalah literasi sains. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan definisi operasional literasi sains. Kemudian yang kedua, peneliti menetapkan aspek literasi sains yang akan diukur itu apa? Memahami konsep sains, menggunakan bukti ilmiah, menafsirkan data ilmiah, menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyusun kisi-kisi soalnya. Nah, kisi-kisi itu memuat pertama indikator kompetensinya, materinya, jumlah soal, dan tingkat kognitif misalnya memahami, menganalisis, mengevaluasi. Kemudian mengembangkan butir soal tersebut, lalu peneliti menyusun 40 soal pilihan ganda sesuai dengan indikator, melakukan expert judgment para ahli atau judge seperti dosen, ahli evaluasi pendidikan, sesuaikan dengan bidangnya. Penelitian oleh para ahli, para judge menilai kesesuaian soalnya, kejelasan bahasa, tingkat kesulitan, kesesuaian dengan karakteristik siswa SMP. Kan di sini contohnya adalah siswa SMP. Revisi instrumen, setelah itu revisi instrumen, peneliti memperbaiki atau mengganti soal yang dinilai tidak sesuai sampai para ahli menyatakan bahwa soal tersebut memiliki domain literasi sains. Oke, yang kedua itu contoh untuk validity kriteria. Yang pertama adalah melaksanakan tes literasi sains kepada sejumlah siswa SMP. Kemudian mengumpulkan ukuran kriteria pada waktu yang sama, misalnya nilai ujian IPA kah, atau skor tes literasi sains, atau penilaian guru secara langsung terhadap kemampuan sains siswa di kelas. Kemudian menghitung korelasi atau hubungan antara skor literasi sains dengan ukuran kriteria yang akan dihubungkan, yang akan dikorelasikan menggunakan koefisien korelasi, misalnya Pearson. Kemudian menafsirkan hasil korelasi, jika korelasinya tinggi dan positif, maka instrumen memiliki validitas kriteria yang baik.
baik. Oke, kemudian yang ketiganya contoh untuk validitas konstruknya. Nah, yang pertama itu adalah menentukan konstruk literasi sains berdasarkan teori misalnya dari kerangka PISA atau literasi sains dalam kurikulum. Merumuskan dulu hipotesis tentang perilaku siswa, misal siswa dengan literasi sains tinggi mampu menganalisis fenomena ilmiah dengan baik, begitu sebaliknya. Siswa dengan literasi sains misalkan tinggi memiliki nilai IPA yang lebih baik, begitupun sebaliknya. Nah, mengumpulkan data empiris melalui uji coba tes kepada siswa, kemudian menganalisis hubungan skor tes yang dari variabel yang relevan, misalnya korelasi dengan prestasi IPA kah di kelas, perbedaan skor antara siswa berprestasi tinggi ataupun yang rendah. Nah, kemudian setelah itu baru menarik kesimpulan apakah pola hasil tersebut sesuai dengan teori literasi sains. Jika hasilnya konsisten dengan teori, maka terdapat bukti validitas konstruk. Nah, ini adalah yang kemudian yang keempatnya adalah mengestimasi reliabilitas menggunakan QR 21. Nah, pertama langkah-langkahnya adalah melaksanakan tes kepada sejumlah siswa, kemudian menghitung jumlah soalnya 40, kemudian rata-rata skor tesnya, kemudian standar deviasi skor tesnya, lalu menghitung menggunakan rumus tersebut dan menafsirkan hasil reliabilitasnya. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 0,9 sangat tinggi, lebih dari sama dengan 0,7 baik, kemudian kalau kurang dari 0,7 perlu perbaikan instrumen. Kemudian diukur standar error measurement-nya atau kesalahan pengukurannya. Yang pertama adalah gunakan hasil reliabilitas yang tadi dari QR 21, kemudian hitung SEM-nya menggunakan rumus tersebut, kemudian dimasukkan skor siswanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, R11-nya misalkan berapa. Oke. Selanjutnya, question terakhir itu menjelaskan mengenai consequentially validity. Nah, consequential validity itu adalah validitas tidak hanya berkaitan dengan apakah instrumen mengukur konstruk yang dimaksud, tetapi juga mempertimbangkan implikasi nilai dan konsekuensi sosial dari penggunaan tes tersebut. Itu ada ide barunya adalah implikasi nilai dan juga konsekuensi nilai. Berdasarkan analisisnya, Rekase menyatakan bahwa mengevaluasi implikasi nilai dari suatu tes masih memungkinkan dan bahkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan instrumen yang lebih adil. Namun, ia berpendapat bahwa menilai konsekuensi sosial dari penggunaan tes itu jauh lebih sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh. Nah, konsep consequential validity ini tetap memiliki relevansi yang penting. Tes dan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan sains siswa seringkali digunakan untuk berbagai tujuan seperti evaluasi, seleksi akademik, ataupun penentuan kebijakan pendidikan. Nah, kesimpulannya, validitas dan reliabilitas menentukan kualitas instrumen, validitas memastikan ketepatan pengukuran, reliabilitas memastikan konsistensi hasil. Instrumen penelitian harus divalidasi dan diuji reliabilitasnya, tanpa keduanya kesimpulan penelitian tidak dapat dipercaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan yang terakhir. Silakan, siapa? Baik Ibu, izin saya Rasna untuk presentasi yang keempat. Sudah tertampil ya Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Ibu dosen, Ibu Ida, dan Ibu Tri Agustina. Untuk saat ini saya izin untuk mempresentasikan terkait eksperimen research atau penelitian eksperimental. Kemudian yang pertama adalah kita mengenal dulu apa itu eksperimen research, di mana eksperimen riset itu adalah sebuah metode penelitian yang kuat secara ilmiah, sebetulnya banyak digunakan untuk penelitian pendidikan, yang mana mereka itu penelitian itu adalah untuk menguji hubungan adanya sebab akibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah suatu perlakuan itu diberikan pengaruh terhadap hasil yang diteliti dengan cara membandingkan, gitu. Kayak
kenapa bisa disebut sebagai penelitian untuk menguji sebab akibat. Penelitian ini tentu unik, memiliki keunikan. Yang pertama adalah keunikannya itu dari comparison of group-nya, yakni penelitian eksperimental ini menggunakan perbandingan antara kelompok biasanya nanti ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini dapat melihat apakah perbedaan hasil yang muncul benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan atau ada faktor lain. Kemudian yang kedua adalah manipulative of independent variable, di mana penelitian ini secara sengaja oleh peneliti itu untuk dimanipulasi variabel independennya, untuk melihat pengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan. Kemudian nanti kan ada perlakuan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dan mengetahui penyebab perubahan dari hasil yang diukur itu seperti apa. Selanjutnya, pada penelitian eksperimental ini atau eksperimental research ini punya karakteristik tertentu, di mana tadi yang pertama itu manipulatif of the independent yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada di sini tuh uniknya itu adalah punya control of externals atau kelas kontrol eksternal gitu. Jadi bagaimana ada loh pengaruh variabel yang lain, yakni adanya ini upaya peneliti itu untuk mengontrol variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jadi dikontrol. Kemudian eh, randomization. Karena proses penempatan peserta penelitian atau subjek penelitian ini di dalam kelompok, baik itu kontrol maupun eksperimen, secara acak, agar supaya kita tuh setiap kelompok itu setara di awal penelitiannya, dibuat punya kesetaraan, punya peluang yang sama. Eh, di sini saya mencoba untuk mengelaborasi dari pertanyaan Prof. Ida kemarin eh, dalam penelitian mengenai efektivitas metode pembelajaran IPA, yakni antara inquiry dan ceramah, bagaimana sih penerapannya? Misalnya, karakteristik yang pertama itu adalah bagaimana kita memanipulasi, yakni memberikan metode inquiry kepada kelompok eksperimen, berarti kita memanipulasi bahwa kelompok eksperimen menggunakan metode inquiry dan metode ceramah itu untuk kelas kontrol. Kemudian pengendalian variabel eksternnya seperti apa? Ya, kita memastikan sebagai peneliti itu bahwa kedua kelompok itu memiliki kondisi yang relatif sama, baik seperti materinya, waktu belajarnya, instrumen yang kita gunakan, lingkungannya, dan guru yang mengajarnya. Kemudian randomization-nya seperti apa diterapkannya itu dengan menempatkan siswa itu secara acak ke dalam kelompok dengan metode inquiry dan kelompok dengan metode ceramah. Walaupun nanti ketika di bidang pendidikan ada kasus itu yakni kita ada yang namanya tuh bagaimana kita menggunakan kuasi eksperimen. Kemudian untuk mengacakkan sampelnya ada random selection, yakni proses pemilihan sampel dari populasi secara acak sehingga sampel mewakili populasi penelitian. Metode ini penting karena untuk meningkatkan generalisasi secara keumuman hasil penelitiannya. Kemudian ada random segment, itu proses penempatan sampel penelitian secara acak ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Metode ini penting untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki karakteristik yang seimbang. Kemudian dalam eksperimental riset ini terdapat tadi ada 3 variabel, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel ekstra nantinya. Mungkin untuk variabel sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, apa itu variabel bebas, terikat. Nah ini di sini terus ada variabel ekstra di mana variabel ini tuh adalah variabel lain yang berpotensi akan mempengaruhi hasil penelitian yang harus dikendalikan oleh peneliti. Nah, tadi variabel ekstern itu ada variabel lain yang selain dari variabel independen. Jadi di mana memastikan apakah perubahan yang terjadi ini benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, sehingga kesimpulan tentang hubungan sebab akibat ini menjadi supaya harapannya itu adalah menjadi lebih valid.
Dalam variabel X ini bagaimana untuk penerapannya, kalau di dalam teks itu adalah bagaimana metode inquiry dan ceramah. Bagaimana dengan pengacakan? Nah, siswa itu ditempatkan secara acak pada kelompok eksperimen. Misalkan tadi kelompok eksperimennya itu adalah inquiry dan kelompok kontrolnya itu adalah dengan metode ceramah. Yang mana karakter siswa itu eh, baik itu kemampuan awal, motivasi, kondisi guru, lingkungannya tersebar merata di kedua kelompok. Di kedua kelompok itu dipastikan memiliki karakteristik yang sama. Kemudian holding variabel konstan, di mana variabel tertentu dijaga agar sama pada semua kelompok penelitian. Misalnya, kita menyamakan materi IPA. Jadi kalau materi di kelas eksperimennya adalah tentang suhu, maka sama di kontrol pun adalah materi tentang suhu. Kemudian waktu pembelajarannya, durasinya, kalau misalnya durasinya 3 pertemuan, maka kedua kelompok ini harus dalam 3 pertemuan, sarananya, serta instrumennya. Kemudian, building variable into the design. Variabel tertentu dapat dimasukkan sebagai bagian dari desain penelitian, misalnya jenis kelamin, siswa atau tingkat kemampuan awal, metode pembelajaran, dan melihat apakah terdapat pengaruh tambahan atau interaksi. Kemudian ada penyamaan karakteristik. Eh, peserta peserta pada kelompok inquiry yang tadi kelas eksperimen dan ceramah dipasangkan berdasarkan karakteristik tertentu seperti kemampuan awal. Misalkan kita mencoba untuk melakukan pretest terlebih dahulu pada materi IPA atau melihat nilai rapot sebelumnya. Kemudian using subject as their open control. Orang yang sama menerima lebih dari satu perlakuan. Kemudian hasil dari masing-masing dapat dibandingkan. Sekelompok siswa belajar materi suhu dan kalor dengan metode yang berbeda. Nah, berarti pada awal pembelajaran misalkan diajarkan menggunakan metode inquiry, kemudian pada pertemuan berikutnya diajarkan dengan metode ceramah. Kemudian using analysis of conference atau ANCOVA, menggunakan analisis covariance untuk menyamakan kelompok secara statistik. Nah, ini menggunakan metode statistik. Jika kelompok metode inquiry memiliki nilai awal yang sedikit mungkin lebih tinggi dibandingkan kelompok ceramah, maka analisis ANCOVA inilah yang akan menyesuaikan skor pretest sehingga membandingkan hasil belajar yang telah dilakukan. Selanjutnya, desain banyak desain pada experimental research. Yang pertama adalah for experiment design. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah one shot case study, di mana penelitian ini hanya melakukan satu kali pemberian perlakuan pada satu kali pengukuran hasil. Dengan seperti ini, ya treatment langsung aja diukur. Ini ada kekurangan pada desain ini adalah tanpa adanya pengukuran awal. Jadi tidak ada dilakukan pretest dulu di kelas kontrol maupun kelas eksperimennya. Jadi langsung melakukan perlakuan. Mungkin nanti Pak Ibu di sini ada beberapa slide yang telah saya berikan link sebagai contoh artikel-artikel yang menggunakan desain-desain misalnya one shot case ini boleh nanti untuk dibaca mungkin dari Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua adalah one group pretest post-test gitu. Di mana desain yang menggunakan satu kelompok studi yang diukur sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Berarti ada pretest dan post-testnya. Nah, kalau di kelas ini kekurangannya itu adalah tidak melibatkan kelompok kontrol, maka tidak ada pembanding apa ya, hanya untuk kelas eksperimen. Ini untuk salah satu artikel ada yang menggunakan one group, metodenya menggunakan one group pretest design. Jadi ada di kelas eksperimen aja yang ada pretest dan post-test. Kemudian ada eksperimen desain yang lemah itu, yang ketiga adalah static group comparison, di mana desain penelitian eksperimen yang menggunakan 2 kelompok yang sudah ada sebelumnya.
di mana satu kelompok diberikan perlakuan sedangkan kelompok lainnya tidak. Nah, ini kekurangannya adalah tidak menggunakannya randomisasi sehingga memiliki keterbatasan dalam mengontrol perbedaan awal antara kelompok baik kelompok yang sudah ada. Ini contoh desainnya seperti ini. Jadi ada eksperimen grupnya. Ini ada kontrolnya yang dua. Kemudian, jika eksperimen desain ini digunakan dalam penelitian tentang efektivitas buku teks baru dalam pembelajaran IPA, hasilnya bukan menyesatkan, lemah gitu ya, mungkin hasilnya lemah. Karena kalau di dalam teks, contohnya itu adalah penggunaan buku teks yang satu siswa mungkin mendapatkan nilai tinggi sehingga disimpulkan buku tersebut ya efektif gitu ya, padahal tidak ada pembanding. Kemudian untuk di one group pretestnya meningkatkan nilai setelah menggunakan buku baru bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, seperti mungkin ada sekelompok subjeknya itu yang dia tuh melakukan latihan tambahan atau pengalaman belajar sebelumnya, mungkin ikut kelas dan sebagainya. Kemudian pada static group comparison, jika satu kelas menggunakan buku baru, pada kelas lain menggunakan buku yang lama, perbedaannya nilai bisa terjadi saja karena kemampuan awal siswa di kedua kelas ya memang keduanya beda. Itu yang menyebabkan tadi ketiga jenis per eksperimen itu menjadi desain eksperimental yang lemah. Nah, kemudian apa bedanya? Nanti kita akan bandingkan dengan true experimental design. Gitu. Kalau tadi ini adalah lemah, berarti true experimental design itu memberikan tingkat validasi yang harapannya itu lebih tinggi karena adanya keterlibatan manipulasi variabel bebas, kelompok kontrol, serta randomisasi. Yang mana tadi di antara tiga itu tuh ada yang belum dimiliki. Baik, selanjutnya adalah untuk true experimental design. Yang pertama adalah randomized post-test only control group design. Ini desain yang melibatkan dua kelompok yang dibentuk melalui random assignment. Satu kelompok menerima perlakuan eksperimen, sedangkan kelompok lainnya tidak. Nah, di sini hanya post-test saja, tidak ada pretest. Kemudian yang kedua adalah random pretest post-test control group design. Artinya kalau ini berbeda, ada yang namanya itu pretest dan post-test untuk kedua kelas. Yang ketiga adalah Salomon Group Design. Ini kompleks ya untuk Salomon Group Design itu karena desain eksperimen yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pengaruh pretest terhadap hasil penelitian. Dalam desain ini, subjek penelitian dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok, eksperimentalnya kelas eksperimennya ada 2, kelas kontrolnya ada 2. Di mana kedua-duanya diberikan pretest dan yang lainnya tidak. Kemudian hal yang penting dalam eksperimental design ini adalah random assignment with matching. Teknik dalam penelitian eksperimen yang menggabungkan dua prosedur dengan mencocokkan peserta berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian menempatkan mereka secara acak ke dalam kelompok penelitian. Kenapa harus seperti itu? Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu memiliki karakteristik awal yang sama atau setara. Sehingga perbedaan hasil yang muncul lebih mungkin disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Nah, di dalam buku teksnya, di dalam perengkalnya itu pengaruh pembinaan akademik terhadap GPA siswa. Pertama adalah langkahnya.
menyusun daftar siswa berdasarkan nilai GPA-nya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Mungkin kalau kita punya daftar nilai raport gitu ya, bisa disusun berdasarkan nilainya. Kemudian memasangkan siswa yang memiliki nilai GPA yang sama atau yang mungkin sangat mirip gitu ya, tidak jomplang. Kemudian yang ketiga adalah satu siswa dari pasangan tersebut ditempatkan secara acak ke kelompok eksperimen dan satu lagi ke kelompok kontrol. Nah, di dalam matchingnya itu merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kelompok subjek dalam penelitian itu memiliki karakteristik yang sama. Ada dua jenis mungkin untuk pematchingan ini adalah mechanical matching, proses pencocokan dua individu yang memiliki skor yang sama atau hampir sama pada variabel tertentu. Eh, Mungkin dari model, media, dan lain sebagainya. Statistical matching, ini teknik analisisnya secara statistik untuk menyesuaikan perbedaan karakteristik antara subjek tanpa harus mengeluarkan partisipan dari penelitian. Ini mungkin contohnya seperti apa? Nah, mechanical matching itu dilakukan dengan memasangkan peserta secara langsung berdasarkan nilai atau perbedaannya nilai atau karakteristik tertentu. Sedangkan pada statistical matching menggunakan teknik statistik, misalnya analisis tadi ANCOVA untuk mengontrol perbedaan karakteristik peserta setelah data dilakukan. Kalau mechanical matching itu dilakukan sebelum perlakuan, kalau statistical matching itu dilakukan pada tahap analisis data. Nah, kemudian ada juga desain dalam eksperimental design ini adalah kuasi eksperimental design. Desain ini merupakan desain penelitian yang tidak menggunakan penempatan subjek secara acak atau tidak memperlakukan random assignment gitu. Kalau di true eksperimen itu kan wajib random assignment. Nah, di sini ada 3 cara untuk matchingkannya adalah the matching only design. Penelitian itu mencocokkan kelompok yang akan dibandingkan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya kemampuan awal, tetapi tidak melakukan random assignment. Kemudian counterbalance design digunakan ketika 2 atau lebih perlakuan diberikan kepada kelompok yang sama secara bergantian setelah kelompok mengalami semua perlakuan, tetapi urutannya berbeda sehingga efek urutannya perlakuan dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah time series design. Desain ini melibatkan beberapa pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan banyaknya pengukuran tersebut, penelitian dapat melihat pola perubahan yang terjadi setelah perlakuan diberikan. Maka kita bisa lihat sebab akibatnya seperti apa. Ini mungkin contoh untuk eksperimental riset yang pada kuasi eksperimen. Nah, penelitian ini biasanya terpaksa banget digunakan khususnya dalam bidang pendidikan gitu ya. Ketika kondisi penelitian itu tidak memungkinkan dilakukannya random assignment. Misalnya dalam penelitian pendidikan di sekolah ya kita menggunakan kelas yang memang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi kita tidak bisa mengacak lagi mungkin kelas 10 ada 10 kelas tuh ya sudah dicantumkan 10-1, 10-2 dan seterusnya. Ini contohnya dalam satu artikel ini ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, tapi dia tidak ada dilakukannya random assignment. Biasanya ada dilakukan pretest, kemudian dilakukannya treatment untuk kelasnya. Kalau di sini ada kelas klasik, kelas konvensional mungkin ya. Ada kelas yang menggunakan metode tertentu. Kemudian dilakukanlah post-test. Nah, kemudian ada yang namanya metode faktorial design. Desain eksperimen yang memungkinkan peneliti mempelajari pengaruh 2 atau lebih variabel independen. Berarti variabel bebasnya 2 secara bersamaan. Saya melihat kemungkinan adanya interaksi antara variabel-variabel tersebut.
Nah, misalnya contoh kasusnya itu adalah pengaruh metode mengajar inquiry dan ceramah dan ukuran kelas. Ada kelas yang kecil dan ada juga kelas yang besar terhadap prestasi belajar sejarah. Kalau di dalam buku teksnya terdapat dua variabel independen, yakni metode mengajar dan ukuran kelas. Metode pengajarnya itu eh, ada inquiry dan ceramah. Sedangkan kelasnya ada kelas yang ada yang kelas kecil dan kelas yang besar. Kalau dilihat di yang pertama itu nanti akan terlihat apakah ada interaksi dari ukuran kelas dan metode atau tidak. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apakah ukuran kelas itu tidak mempengaruhi pengaruh ekspektasi metode pengajaran, berarti tidak ada interaksi di sana. Tapi kalau misalkan pengaruh metode pembelajaran itu bergantung pada ukuran kelasnya. Kalau dilihat dari eh nilainya, maka ketika kelasnya besar, gitu ya, oh ternyata ada pengaruh terhadap metode. Maka terjadi disebut sebagai adanya interaksi kedua variabel. Nah, kemudian ada validitas dalam experimental research atau validitas internal terjadi aspek penting dalam penelitian eksperimen karena berkaitan dengan keyakinan bahwa perubahan pada variabel terikat benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Maka benar-benar kita sebagai peneliti itu memastikan bahwa penelitian hasilnya itu adalah valid. Ini kita melihat bagaimana efektivitas eksperimen desain itu dikontrol berdasarkan treatmentnya. Ada beberapa aspek mungkinnya berdasarkan desain-desain tadi yang disampaikan, metode-metode yang disampaikan, bagaimana dilihat dari subjek karakteristiknya, kemudian moralitinya, locationnya, instruksinya, dan lain sebagainya. Kalau di dalam pertanyaan yang diberikan oleh Prof. Ida, ada 3 hal mungkin, tolong tunjukkan 3 hal yang kita lihat bagaimana kita melihat efektivitas, tingkat efektivitasnya. Yang pertama, kalau dilihat dari sini ada kalau tanda plus plus berarti dia tuh kontrolnya sangat kuat gitu. Kalau plusnya 1 sedang, kemudian kalau minus itu lemah. Nah, dalam randomisasi post-test only control group, saya memilih ini cukup efektif dalam mengendalikan subjek karakteristik karena peserta didik ditempatkan secara acak ke dalam kelompok penelitian sehingga karakteristik awal antara kelompok cenderung seimbang. Desain ini juga relatif baik dalam mengatasi materi sejarah kalau dalam teksnya itu karena adanya kelompok kontrol sehingga dapat dijadikan pembanding. Kemudian kalau di random pretest post-test control group design lebih kuat karena memungkinkan peneliti melihat perubahan dari sebelum hingga setelah perlakuan. Kemudian di sini tuh karena adanya random assignment tadi, itu membantu mengendalikan subjek karakteristiknya. Sedangkan adanya kelompok kontrol itu dapat membantu mengatasi materi sejarah. Kemudian Times series desainnya menggunakan beberapa kali pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan sehingga lebih mampu mengidentifikasi pengaruh materi sejarah yang terjadi secara tiba-tiba. Namun, karena biasanya tidak menggunakan random assignment, desain ini kurang efektif dalam mengendalikan subjek karakteristik. Bagaimana langkah kita mengevaluasi kemungkinan adanya ancaman validitas, khususnya validitas internal. Ada 3 langkah utama untuk mengevaluasi kemungkinan ancaman terhadap validitas internal dalam penelitian eksperimen atau experimental research. Yang pertama adalah kita bisa mencoba mengidentifikasi dulu. Penelitian ini harus mengidentifikasi semua kemungkinan variabel luar yang
dapat mempengaruhi hasil penelitian selain perlakuan yang diberikan. Hal ini penting agar peneliti menyadari faktor-faktor yang berpotensi mengganggu hubungan sebab akibat yang sedang diteliti. Kemudian menentukan apakah variabel ekstern tersebut mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian perlu mempertimbangkan apakah faktor-faktor tersebut benar-benar dapat mempengaruhi variabel dependen dan seberapa besar sih pengaruhnya. Kemudian kita mencoba untuk menilai evaluasi, menilai apakah desain penelitian yang digunakan sudah mampu mengendalikan variabel ekstern yang ada enggak sih. Jika desain penelitian belum cukup kuat untuk mengontrol ancaman tersebut, penelitian perlu melakukan modifikasi desain. Kemudian ada experimental treatment. Penelitian perlu mengontrol perlakuan eksperimen agar diberikan secara konsisten kepada semua peserta dalam kelompok eksperimen. Mengapa lebih sulit mengontrol perlakuan dalam penelitian pendidikan dibandingkan dalam penelitian medis? Nah, kalau di dalam penelitian medis itu perlakuan seperti pemberian obat atau prosedur medis itu relatif lebih mudah dikontrol. Kemudian perlakuan seperti pemberian obat atau prosedur medis itu relatif lebih mudah dikontrol karena dapat memberikan dengan cara yang sama kepada setiap subjek. Tetapi kalau dalam penelitian pendidikan itu perlakuannya biasanya berupa metode, strategi pembelajaran atau interaksi guru dengan siswa yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor manusia, seperti bagaimana guru itu cara mengajarnya, motivasi siswanya seperti apa, dan kondisi kelasnya juga mungkin akan pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada penelitian pendidikan sulit memastikan bahwa setiap guru itu menerapkan metode pembelajaran secara identik gitu. Walaupun mungkin langkah-langkah sintak-sintaknya sama. Kemudian trade-off-nya antara penggunaan penelitian sebagai pelaksanaan perlakuan atau penggunaan guru yang beda. eh dalam eksperimental design ini ada yang namanya random assignment yang biasanya tuh disebut sebagai the beauty and the power dari penelitian eksperimen. Jadi kecantikan dan daya dari eksperimental design ini adalah dari random assignment-nya. Karena prosedur ini memungkinkan peneliti mendistribusikan karakteristik peserta didik secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, namun jika kuasi eksperimen di sana tidak menggunakan random assignment secara penuh biasanya karena penelitian harus menggunakan kelompok yang sudah ada seperti kelas atau kelas tertentu. Disarankan kalau untuk ukuran sampel yang mungkin memadai gitu ya kalau dalam buku teks itu umumnya diharapkan tidak lebih dari 40 tidak kurang dari 40 sampel dalam satu kelompok belajar. Mungkin Ibu cukup sekian yang dapat disampaikan. Selebihnya dikembalikan mungkin kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa. Salah. Enggak, langsung aja ke yang pertama. Jawab. Bu siapa? Bu Ulfah. Baik, Gitu. iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Izin menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama saya dapat dari Ibu Rina. Pertanyaannya adalah jika sampel individu berdasarkan purposive sampling sudah ditentukan dan ternyata saat eksperimen dilakukan sampel tersebut tidak hadir, apakah bisa digantikan secara langsung untuk penjaga agar jumlah sampling tetap valid? eh jadi kalau misalkan dalam sampel tidak hadir, ternyata tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa rules yang harus diperhatikan. Pertama, boleh diganti, tetapi harus dengan individu lain yang memiliki karakteristik atau kriteria yang sama sesuai dengan tujuan penelitian. Misal, ketika mau apa sampelnya di kelas 8 berarti penggantinya pun harus di kelas 8. Kemudian peneliti juga dapat menggunakan cadangan partisipan atau backup sampel yang sudah disiapkan sebelumnya dengan kriteria yang sama.
Kemudian yang ketiga, jika tidak memungkinkan, peneliti dapat melanjutkan penelitian dengan jumlah sampel yang ada, terutama dalam penelitian kualitatif yang menekankan tidak terlalu membutuhkan banyak data seperti itu. Itu terdapat di buku Creswell halaman 151 sampai 152. Jadi, pemilihan sampel didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan. Balik lagi ya Bu ya, terhadap tujuannya. Penelitinya mau sampelnya yang seperti apa gitu. Jadi balik lagi ke tujuan dan kedalaman informasi, bukan representasi jumlahnya aja. Seperti itu Ibu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau sudah Langsung kedua cukup? aja, Bu. Langsung ke pertanyaan kedua. Oh iya, Langsung langsung. aja jawaban berikutnya. Baik, Ibu. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Siti Sania. Dalam sistematik sampling, pemilihan angka awal menjadi salah satu langkah penting. Bagaimana jika yang dipilih berbeda dan apakah komposisi dari sampel akan berbeda secara signifikan? Ada kemungkinan munculnya bias, seperti itu ya pertanyaannya. Kemudian, jawabannya, dalam sistematik sampling yang saya baca, perbedaan angka awal sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap hasil nantinya selama data populasi tidak memiliki pola tertentu. Nah, namun, bias bisa terjadi muncul jika ada periodicity atau polanya berulang gitu. Misalnya, jika data tersusun laki-laki, perempuan secara bergantian seperti itu. Lalu nanti mengambil setiap data kedua, maka sampel nantinya kalau misalkan intervalnya kedua terus, bisa saja sampelnya satu jenis. Nah, itu yang bisa mengakibatkan nantinya bias. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk sampelnya berupa angka, kemudian angka awalnya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk dalam penggunaan random start atau angka awal seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut aja Bu Nina, Ya, supaya ngejawab semua pertanyaan. Nanti saya langsung aja. komentarnya terakhir aja. Hmm, Lanjut aja, lanjut. kan. Izin Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati. Untuk pertanyaannya, jika hasil penelitian menunjukkan data yang tidak konsisten, bagaimana kita menentukan apakah masalahnya yang terletak pada validitas atau reliabilitas instrumen? Nah, jika hasil penelitian menunjukkan data yang tidak konsisten, langkah pertama adalah membedakan apakah masalahnya berasal dari reliabilitas atau validitas instrumen. Nah, pertama, periksa reliabilitas lebih dahulu. Ketidakkonsistenan data umumnya berkaitan dengan reliabilitas, karena reliabilitas ini menekankan pada kestabilan dan kekonsistenan hasil. Jika instrumen yang sama digunakan berulang kali tetapi menghasilkan skor yang berbeda-beda, misalnya pada waktu berbeda atau penilaian berbeda, maka kemungkinan besar masalahnya ada pada reliabilitas. Hal ini dapat diuji melalui teknik tes retest reliability, yaitu menguji konsistensi instrumen dengan cara memberikan tes yang sama 2 kali pada waktu berbeda. Jika hasilnya mirip, berarti reliable. Kemudian bisa menggunakan inter-rater reliability, nah, yaitu menguji konsistensi dari beberapa penilai atau observer. Jika beberapa penilai ini memberikan skor yang sama atau serupa, maka ini reliable. Kemudian bisa juga menggunakan internal konsistensi, yaitu menguji apakah butir-butir dalam satu instrumen ini saling konsisten, mengukur hal yang sama. Nah, biasanya dihitung dengan Cron-Based alpha. Kedua, jika instrumen sudah terbukti reliable tetapi hasilnya tidak sesuai dengan konstruksi yang diukur, maka masalahnya kemungkinan ada pada validitas. Artinya, instrumen memang konsisten tetapi tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengeceknya, peneliti ini dapat melihat kesesuaian item dengan indikator, melakukan validitas ahli atau uji validitas konstruksi. Nah, secara sederhana, data tidak konsisten ini adalah cek reliabilitas dulu. Kemudian data konsisten tapi tidak tepat berarti masalahnya ada di validitas. Nah, namun perlu kita ingat, instrumen yang tidak reliable ini otomatis tidak valid. Sebaliknya, instrumen yang reliable ini belum tentu valid. Jadi, untuk menentukan sumber masalahnya, uji dulu reliabilitas terlebih dahulu, kemudian jika reliable, lanjut ke cek validitas, dan yang ketiga, gunakan analisis statistik dan penilaian ahli sebagai pendukung. Dengan langkah ini, peneliti ini dapat mengidentifikasi secara lebih tepat apakah masalahnya berasal dari reliabilitas ataupun validitas instrumen.
Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ditambahkan oleh Prof. Ida dan Dr. Tri. Karena pertanyaannya cuma satu ya untuk saya. Silahkan lanjutkan ke presenter ketiga. Baik, hatur nuhun Teh Peggy. Saya coba lanjutkan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Yuni tentang validitas ahli. Apakah ada kriteria tertentu dalam menentukan ahli yang dipilih? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk validitas ahli itu memang terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Ini menurut Melo, Silva, dan juga Nascimento dalam kriteria for selecting expert in the evaluation of educational technology. Itu ahli yang dipilih sebaiknya memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang yang diteliti, misalnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, pengalaman dalam bidang tersebut, serta memahami substansi materi atau produk yang akan divalidasi. Selain itu juga ahli juga idealnya memiliki pengalaman dalam penelitian atau pengembangan research and development sehingga mampu memberikan penilaian yang objektif tentunya dan juga konstruktif. Kemudian dari pertanyaan dari Ibu Rina, mengenai jumlah dan kriteria validator terhadap instrumen yang dibuat, baik instrumen dalam bentuk angket maupun instrumen tes, dan jika memerlukan praktisi industri, apakah perlu dibuktikan dengan sertifikat profesi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait jumlah dari kriteria validator instrumen, itu alangkah lebih baiknya disarankan menurut Rizwana dan Nasution itu 3 sampai 5 validator untuk meningkatkan reliabilitas hasil validasi. Nah, validator tersebut sebaiknya terdiri dari ahli materi, ahli evaluasi, dan juga praktisi. Kemudian adapun kriteria validator itu memiliki latar belakang pendidikan yang relevan tadi seperti yang sebelumnya, kemudian memiliki pengalaman yang bidang terkait, memahami penyusunan instrumen penelitian atau asesmen. Nah, terkait untuk keterlibatan praktisi industri itu mengenai apakah harus dibuktikan dengan sertifikat profesi, jawabannya itu mungkin tidak wajib ya Bu ya. Namun lebih baik jika ada pendukung seperti sertifikat profesi, kemudian pengalaman pekerjaan, portofolio, itu mungkin dapat lebih dipercaya sebagai validator seperti itu. Kemudian untuk yang Ibu Vina mengenai hubungan SEM, reliabilitas, validitas dalam penelitian pendidikan serta bagaimana ketiganya mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Hubungan ketiganya, reliabilitas dan validitas itu merupakan syarat utama sebelum data dianalisis lebih lanjut. Nah, SEM ini digunakan sebagai alat untuk menguji dan mengonfirmasi reliabilitas dan validitas tersebut dalam satu model terpadu. Jika instrumen tidak reliable dan valid, maka hasil SEM juga akan tidak akurat seperti itu. Nah, dampaknya dalam kualitas data, reliabilitas tinggi itu berarti datanya konsisten. Validitas tinggi datanya akurat sesuai dengan konsep apa yang akan dicari, apa yang akan dilihat. Kemudian SEM yang baik itu memastikan model penelitian sesuai dengan data yang empiris. Lalu pertanyaan dari Pak Wawan, agar instrumen yang dibuat itu validitas dan reliabilitasnya tinggi, apa langkah mudah yang harus dilakukan? Nah, mungkin di sini bukan langkah mudah yang saya jelaskan, tapi karena prosesnya panjang ya Pak ya. Tapi di sini saya merangkum. Yang pertama itu menyusun indikator berdasarkan teorinya itu harus jelas. Lalu membuat kisi-kisi instrumennya, variabelnya apa, indikatornya, jumlah butir soal, dan juga bentuk soalnya mau seperti apa. Nah, di mana kisi-kisi ini membantu memastikan instrumen terstruktur dan tidak keluar dari tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, ini juga penting menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, di mana menggunakan bahasa yang jelas tidak ambigu itu seperti sederhana, tidak multitafsir, dan sesuai dengan karakteristik responden. Di mana kan responden itu kalau yang SD dengan siswa SD dengan siswa SMA mungkin akan berbeda ya bahasa yang digunakannya. Kemudian juga melakukan validasi ahli itu untuk kita agar tahu gitu di mana letak kesalahannya. Jadi bisa direvisi kemudian diperbaiki lagi. Kemudian juga bisa dilakukan uji coba atau try out dulu instrumen yang akan diberikannya kepada siswa. Lalu juga setelah itu melakukan revisi akhir instrumen dari hasil uji coba tersebut. Jadi intinya perencanaan, kemudian validasi, uji coba, kemudian analisis, dan juga sampai ke revisi. Seperti itu. Mangga selanjutnya dilanjutkan oleh presenter keempat, Teh Rasna. Baik, terima kasih Ibu. Izin menjawab mungkin pertanyaan dari Bu Rita yang pertama. Dalam penelitian eksperimen di sekolah, jika guru yang mengajar kelompok eksperimen berbeda dengan guru yang mengajar kelompok kontrol, apakah kondisi tersebut dapat mempengaruhi penelitian? Baik Ibu, kalau dalam kasus teksnya itu adalah kita tuh dituntut untuk bisa mengendalikan variabel
eksternal dalam suatu penelitian, di mana dalam penelitian itu didesain pasti banyak variabel-variabel eksternal yang akan mempengaruhi gitu. Nah, tapi idealnya untuk memastikan efektivitas dalam suatu pembelajaran itu adalah kita mengendalikannya supaya keadaannya tuh sama gitu, karena guru ini bukan menjadi variabel bebas atau bukan menjadi objek penelitian kita gitu. Tapi bagaimana kita mengontrol nih supaya sama, baik perlakuannya sama, jadi gurunya itu adalah sama, materi yang diajarkannya sama gitu. Misalnya kita melihatnya itu modelnya saja gitu ya. Kita melihat metode pembelajaran, berarti kita tuh ya melihat bagaimana pengaruh metode pembelajaran terhadap variabel Y apa gitu. Jadi guru itu ya idealnya adalah dibuat sama karena menjadi variabel eksternal. Mungkin gitu. Kemudian pasti pengaruh gitu ya. Guru A dan B kalau misalkan dengan cara mengajar karena pasti memiliki gaya mengajar yang berbeda gitu keduanya. Idealnya sama. Kemudian untuk dari Ibu Rina pertanyaannya, variabel ekstern apakah kondisi IQ siswa atau siswa yang berkebutuhan khusus dapat dikatakan sebagai variabel ekstern yang perlu dikendalikan, dan apakah variabel ekstern itu selalu ada pada eksperimental research? Tentu kalau variabel eh, ekstern itu karena di dalam eksperimen riset itu banyak sekali variabel eh, luarnya gitu yang mempengaruhi atau variabel eksternnya yang mempengaruhi. Misalnya dalam bidang pendidikan gitu ya. Makanya kita perlu adanya tadi pengendalian terhadap variabel ekstern. Yang bagaimana cara apa ya mengendalikannya adalah dengan cara randomisasi atau dengan matching. Nah, IQ itu berpengaruh enggak? Ya, menurut saya memang IQ siswa itu bisa menjadi variabel ekstern karena di luar variabel independen kita gitu. Jadi eh, di luar variabel penelitian kita. Nah, disebutnya variabel ekstern. Tapi ya dia bisa aja mempengaruhi penelitian, makanya perlunya dikendalikan. Variabel ekstern itu ya pokoknya mah semua variabel yang mungkin bisa mempengaruhi penelitian kita. Tapi bukan menjadi objek penelitian, bukan objeknya apa ya, variabel penelitian kitanya apa gitu. Begitu mungkin Ibu. Terima kasih. Baik, udah Ya. beres, Bu. Bagaimana? Semua ya? Oke. Udah Baik, beres. terima kasih. Terima kasih. Saya berikan apresiasi dulu untuk keempat presenter. Ini bagus ya. Jadi lengkap, pertanyaan-pertanyaan juga dijawab dengan lengkap. Jadi apa namanya ya? Konten yang seharusnya disampaikan sesuai book chapter itu sudah disampaikan. Hanya mungkin yang pertama tadi Bu Ulfah ya. Bu, Bu Ulfah bukunya Creswell apa Frankel yang dipakai? Pakainya yang Creswell, Bu. Harusnya kan Frankel. Ah Oh ya, iya, harusnya Frankel ya. Jadi Anda pakainya book chapternya Creswell ya. iya betul ya Creswell, Bu. Tapi coba nanti dibandingkan lagi ya, apakah jawabannya Iya, yang di Creswell dan di Frankel itu bersesuaian karena memang ada beberapa poin yang mungkin jadi berbeda ya. Tapi memang secara substansi sudah dapat lah ya. Cuma tadi berkali-kali menyebut Creswell ya. Kenapa jadi Creswell ya? Yang menggunakan Creswell itu tolong dilihat hanya yang mixed method saja ya. Jadi yang lainnya pakai Frankel ya. Terus yang kecuali yang DBR ya, Design Based Research sama satu R&D yaitu menggunakan sumber yang berbeda. Coba dicek lagi ya, jadi jangan sampai salah buku. Kenapa kita menggunakan Frankel? Karena lebih banyak contoh-contohnya. Kemudian dia ininya lebih baru ya, apa namanya tahun terbitannya lebih baru dibandingkan dengan Creswell ya. Oke, saya bahas dulu tadi tentang sampel ya. Kalau dilihat secara teoritis, cara-cara pengambilan sampel yang representatif itu cukup beragam ya. Tetapi kalau kita dilihat secara realitas,
Kalau subjek yang kita teliti adalah kelas ya, di mana sumber dayanya kita tidak mungkin tuh pilih-pilih random ya. Biasanya kan kalau tesis itu ingin dicari yang termudah, tercepat, dan maksudnya mudahnya tuh mudah dijangkau sampelnya. Anda kan tidak mungkin merandom siswa, kemudian siswa tersebut Anda masuk ke sekolah yang tadinya sekolahnya mungkin bisa saja jadi tidak bersedia untuk diteliti ya. Atau di sekolah itu kondisinya tidak bisa dikondisikan untuk penelitian. Maka randomisasi dari sampel, sampel yang random dengan cara dikocok, dengan cara apapun itu mungkin tidak dilakukan lagi. Akhirnya mengambil purposive sampling, ya. Sampel apa adanya, apa yang adanya, hanya yang penting adalah Anda harus punya argumentasi kuat mengapa memilih sampel itu. Jadi harus ada kriteria. Jadi sampel purposif itu kan berdasarkan kriteria. Dengan kriteria ini, maka ini dipilih sebagai sampel. Tapi tentu saja ada konsekuensi pengambilan sampel purposif. Sampel purposif ini sebetulnya biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Namun pada perkembangannya karena keterbatasan itu yang menggunakan desain kuasi eksperimen akhirnya juga menggunakan sampel purposif. Padahal harusnya random ya. Kenapa random? Ya tadi sudah dijelaskan tuh oleh Rasna ya. Jadi kalau yang namanya sampel seadanya belum tentu itu mewakili sebuah populasi lah gitu. Nah, ketika Anda mengambil, misalkan memilih kuasi eksperimen, mengambil sampel purposif, maka hasil penelitian jangan sekali-kali dianggap sebuah generalisasi. Jadi kita justru harus mengkomunikasikan keterbatasan dari hasil penelitian, bahwa hasil penelitian ini hanya berlaku untuk subjek yang diteliti. Mungkin untuk subjek penelitian yang lain itu tidak berlaku. Jadi misalkan Anda membuat sebuah metode atau menyusun sebuah model pembelajaran. Maka ketika model pembelajaran itu hasilnya bagus, ya terbukti meningkatkan dan sebagainya, bukan berarti nanti kalau digunakan orang lain akan juga baik. Dan itu tidak boleh dikatakan bahwa ini menjadi sebuah hal yang kalau dilakukan itu. Tapi hanya berlaku di subjek itu saja. Ini adalah bentuk kehati-hatian. Artinya gini, intinya kalau kita mencari sebuah sampel, mengambil sampel itu harus ada alasan kuat. Itu tentang sampel ya. Kemudian tentu sampel ini juga berkaitan dengan tadi kelas kuasi eksperimen saya bahas ya. Nah, kemudian kuasi eksperimen, nah sekalian saja dengan kuasi eksperimen ya. Nah, yang kuasi eksperimen tadi itu yang paling mudah adalah kalau Anda ingin mau gunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, itu harus ada alasan yang jelas sebetulnya. Kenapa menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Kalau tadi pilihannya kelompok kontrol pakai ceramah, kemudian kelompok eksperimen pakai inquiry, hati-hati. Jangan-jangan ceramah yang paling bagus daripada inquiry. Kenapa? Karena kita ini materinya apa? Mungkin siswa yang diajar secara ceramah mungkin bisa saja lebih fokus dengan materi karena dia diberikan. Kalau inquiry kan cari sendiri. Maka kalau mau bukan membandingkan, kalau mau menggunakan kelompok kontrol, jangan diberi treatment apapun. Dites, jeda, post-test. Ya, kasih bahan ajarnya post-test. Kalau yang namanya guru kemudian ke kelas menggunakan ceramah, secara logika dia sudah ditreatment. Walaupun pakai ceramah. Tapi kan belum tentu inquiry itu lebih baik daripada ceramah. Ya, ya.
Jadi ini hati-hati. Jadi pemilihan saya mau pakai kelompok kontrol tuh harus dipikirkan baik-baik. Apalagi nanti kalau tesis tuh ya, ada yang pakai STEM, ada nanti pengembangan kreativitas, pengembangan ini, pengembangan itu. Lah, terus yang kelompok kontrolnya dipakai apa? Gitu ya. Yang jelas kan yang mau dilihat itu hasil akhir saja kah? Pretest post-test kan tidak. Ada di tengahnya ini proses pembelajaran. Bagaimana pengembangan kemampuan dia dalam praktikum, misalkan ya kalau apalagi pakainya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, itu pasti prosesnya harus dinilai. Kecuali kalau hanya khusus mengukur hasil belajar kognitif. Nah ini makanya, pentingkah kelompok kontrol ketika kita tidak punya sampel yang representatif? Itu harus dipikir ulang. Karena percuma juga kalau kita menggunakan kelompok kontrol, tapi sampelnya bukan sampel representasi berasal dari randomized sampel. Tapi kita gunakan purposive sampling. Kan di situ saja sudah agak melenceng ini. Purposive sampling itu sebenarnya untuk kualitatif. Tapi kita gunakan sebagai eksperimen, kuasi eksperimen. Ya. Nah, ini perlu alasan yang mendalam terkait dengan perlakuannya apa. Kemudian yang jelas yang kedua itu tadi ada kekeliruan mungkin ya. Jadi ketika kita membuat sebuah instrumen, proses validasi itu urutannya, mudah-mudahan ini keliru ya tadi ya. Harus yang teoritik dan logik dulu dibuktikan, maka harus ada validasi konten dulu dan konstruk. Baru mencari secara empirik. Kalau tadi pakai tes retest metode ya, terus pakai cari daya apa internal konsistensi, kemudian ada validitas yang dihitung ininya korelasinya dan sebagainya, itu berdasarkan bukti empirik. Itu baru bisa dilakukan kalau sudah lolos uji validitas isi dan konstruk. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ketika membuat instrumen harus dikomunikasi. Ini secara ini aja, secara realitas ya, secara rinci kalau di tesis saya selalu mengatakan di prakteknya saja dari berbagai prosedur yang nanti Anda tempuh. Pertama, yang terpenting adalah instrumen yang akan digunakan penelitian memang sudah valid dan reliable. Valid secara isi artinya Anda harus uji validasi kepada ahli. Nah, jangan menganggap bahwa dosen pembimbing dosen pembimbing tesis adalah validator. Tidak. Dosen pembimbing tesis bukan validator. Kenapa? Karena yang bersangkutan ikut terlibat dalam penyusunan instrumen Anda. Ikut berdiskusi. Ini konstruknya mau kemana? Artinya dia punya keterlibatan. Ya, tetapi wajib Anda kalau mau memvalidasi ke ahli yang lain, wajib lolos dulu dari dosen pembimbing tesis. Kalau dosen pembimbing tesis sudah meng-ACC, oke. Secara konstruk, secara isi, ini sudah lulus. Barulah cari validator. Validator 3 orang, betul tadi. Kalau 5 terlalu banyak, nanti prosedurnya terlalu lama ya. 3 orang boleh praktisi atau 2-nya adalah dosen. Kalau itu kaitan dengan multimedia, maka harus ada dosen yang ahli multimedia. Nah, ketika diberikan saran, diberikan evaluasi terhadap review, Anda tuh harus balik lagi ke validator. Jadi jangan sudah ini udah ada isinya nih. Tapi kan ada saran, biasanya secara kualitatif. Perbaiki bagian ini, perbaiki mungkin dicoret-coret dan sebagainya. Itu harus balik lagi ke validator. Untuk memastikan apakah revisi Anda sudah sesuai dengan yang disarankan. Barulah nanti Anda sudah selesai itu semua, baru ke lapangan untuk uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen inilah yang nanti untuk memastikan reliabilitas dan validitas yang dihitung secara statistik itu, ya. Nah, kalau di situ sudah
Kalau misalkan ada soal-soal atau ada apa yang tidak valid apa, ya harus diperbaiki. Ya, balik lagi, bikin lagi. Oh, mungkin ini bahasanya dan sebagainya. Perbaiki, kemudian uji coba lagi. Jadi ini titik krusial dari sebuah penelitian itu adalah di instrumen. Kalau Anda mencari data instrumennya tidak valid, maka penelitian Anda bisa bias, menyesatkan, betul ya. Salah jadinya. Jadi jangan sampai ada begini, ternyata dari hasil penelitian ketika diterapkan, ternyata tidak ada kenaikan. Kenaikannya sedikit. Kemudian Anda menyalahkan ini kemungkinan karena instrumen tidak valid. Itu nggak boleh kayak begitu. Jangan nyalahin instrumen. Kenapa? Karena sebelum penelitian di preparation research itu harus sudah dipastikan itu valid. Kalau penggaris benar-benar penggarisnya itu tegak gitu ya. Begitu ke sana diukurkan, oh ternyata tidak yang memenuhi ini. Ya, berarti cari penjelasnya, tapi jangan nyalahin instrumen. Sekali-kali tidak boleh nyalahin instrumen gitu ya. Karena kalau nyalahin instrumen berarti harus ngulangi lagi penelitiannya gitu ya. Tapi Anda harus cari alasan. Makanya proses penelitian itu harus direkam. Mungkin pada saat Anda menerapkan materi tersebut, siswa itu ada yang bengong, ada yang apa, tidak paham gitu ya. Atau pada saat praktikum misalkan, pada saat praktikum ternyata datanya jauh dari yang diharapkan. Jadi si proses ini yang direkam itulah yang nanti akan menjadi penjelas mengapa misalkan tidak kenaikannya sedikit. Jadi jangan nyalahin instrumen. Jadi jangan sampai ini karena instrumennya tidak valid, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu ya. Itu terkait pada instrumen tadi ya. Jadi, nah tadi ada pertanyaan yang menarik tentang siswa berkebutuhan khusus kalau diikut sertakan dalam penelitian bagaimana. Iya, sebetulnya kalau yang berkebutuhan khusus pasti perlu perlakuan yang istimewa. Maka walaupun secara normalnya dia diikutkan, kalau memang hasilnya di luar tidak karena dia berkebutuhan terlalu jomplang gitu, nggak apa-apa dibuang ininya apa data siswa berkebutuhan khusus. Jadi tidak diikut sertakan dalam penelitian. Kenapa? Karena baseline-nya harus sama. Nilai pretestnya itu kan harus jelas. Misalkan rata pretest kalau Anda mau pakai kelompok kontrol misalkan. Kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Di kelompok eksperimen ada yang berkebutuhan khusus. Itu kan nanti standar deviasinya menjadi lebih besar. Sementara salah satu cara yang paling mudah untuk membandingkan dua kelompok ini, eksperimen dan kontrol, itu adalah melihat rata-rata pretestnya. Dan dilihat juga standar deviasinya. Rata-rata pretest tidak boleh terlalu jomplang. Misalkan, kelas kontrol 20, kelompok eksperimen 40. Ya awalnya aja sudah jauh 20. Kalau dikasih treatment ini tambah tinggi, ya. Atau ini tidak naik. Jadi harus yang setara. Itu syarat utama itu setara. Kalau kita tidak menemukan sampel yang di random tadi. Nah, bagaimana kalau ada siswa berkebutuhan khusus? Nanti mungkin akan dibahas tuh di subjek riset ya, apa single subject research itu adalah salah satu cara penelitian untuk siswa berkebutuhan khusus minggu depan mungkin ya. Jadi itu oke, mungkin tidak ada lagi kelompok kontrol. Oh ya, hanya tadi kurang dibahas juga ya. Instrumen penelitian yang dibahas itu lebih kepada instrumen penelitian kuantitatif. Bagaimana kalau kualitatif? Ya, yang kualitatif. Yang kualitatif itu kan penelitian Anda nanti ada data kualitatifnya. Ada instrumen kualitatifnya. Bagaimana dengan instrumen kualitatif? Kan nggak mungkin diuji reliabilitas, diuji daya pembeda, enggak kan. Yang misalkan pedoman observasi, oke? Rubrik penilaian kinerja siswa, ya. Itu datanya data kualitatif yang dikuantitatifkan. Ya, yang bisa tadi itu kan tes. Nah, kalau tes iya cari reliabilitas, validitas. Maka yang kualitatif bagaimana? Tadi pakai
rater antara ahli itu. Bagaimana kesesuaian dari pendapat mereka tentang rubrik penilaian, misalkan kinerja siswa ya. Jadi nanti sebenarnya sudah dijelaskan oleh presenternya, tapi mungkin ini juga nanti perlu diperhatikan bahwa penelitian Anda pasti ada kualitatifnya, tidak hanya kuantitatif gitu ya. Oke, itu saja mungkin Bu Nina. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Prof. Ida. Mungkin tambahan sedikit aja. Ini termasuk juga ini nanti review ini juga berlaku buat teman-teman setelah ini ya untuk bisa menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang diminta gitu ya. Mungkin untuk Ibu Ulfa eh, gambarnya ya, jangan lupa gambar teknik sampling itu lebih bisa menguatkan kita secara visualisasi ya. Itu kan di bukunya banyak ya di buku Frankel. Kemudian juga sama Bu Vegi masih ada yang typo-typo ya. Kemudian screenshot mungkin contoh instrumen ya. Itu kan di Frankel juga banyak ya contoh instrumen walaupun memang sifatnya umum ya. Sifatnya umum tidak menjurus ke pendidikan IPA tapi bisa kita lihat dari sana nanti kita bisa adaptasi dan modifikasi dalam konteks pembelajaran IPA. Nah, untuk KPS tadi saya gagal fokus ya. Untuk mengukur KPS contohnya misalkan menggunakan instrumen LO. Nah, untuk KPS mungkin selain instrumen LO juga bisa dengan bentuk soal juga ya. Jadi ada misalkan tes ataupun non tes. Ya gitu ya Prof ya, bisa dengan soal juga ya. Misalkan Ya, 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 soal berhipotesis ya, soal apa ya. variabel. Nanti lah tergantung nanti indikator KPS-nya yang mana gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar LO aja, bisa dengan bentuk soal juga ya. Itu mungkin tambahannya. Kemudian untuk Bu Rini ya, dan buat teman-teman juga ini jadi pengalaman juga dari angkatan sebelumnya untuk memvalidasi kepada ahli ya, judgement ahli. Untuk level S2 nanti tolong ya, eh, kalau untuk mencari dosen ya, dosen dengan dosen konten ataupun dosen ahli pedagogik ya atau assessment misalkan ya, itu nanti dosen yang memang sudah mohon maaf ya levelnya S3 gitu ya. Karena kita jenjangnya jenjang S2 gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di perguruan tingginya S1 masih bisa kita menggunakan dosen yang S2. Tapi kalau teman-teman sekarang lagi level tesis, nanti tolong untuk validasi ahli itu dosen yang memang sudah lulus S3 gitu ya. Biar tidak terjadi lagi seperti angkatan sebelumnya. Itu kita sempat ini ya, sempat apa? Ada yang S2. Ya, ada yang S2 sempat ini terkecoh apa Hmm. sempat ke inilah kenapa gitu ya harusnya mah sempat tidak tercek gitu ya oleh dosen pembimbingnya mungkin ya gitu ya tolong ya nanti Ya. karena beda jenjang. Termasuk gurunya yang udah profesional ya bagusnya gurunya udah S2 juga gitu Ya. ya kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada gitu ya para praktisinya. Kemudian yang tadi yang Bu Rasna ya yang time series design juga tolong ada gambarnya juga ya karena kan dia time series ya dia apa berulang-ulang gitu ya jadi bagus ada gambar. Tadi sudah yang single subject riset sudah diulas juga oleh Prof. Ida ya untuk yang siswa yang berkebutuhan khusus ataupun yang tadi IQ tertentu ya. Karena kan memang yang namanya populasi dan sampel itu memiliki karakteristik yang sama ya dari siswa itu kelas kontrol ataupun kelas eksperimen gitu. Ya. Itu mungkin Prof untuk Ya, tambahannya saya kira cukup ya. ya. Sudah Ya, jam sudah 17.30. Oh, karena nanti sekarang minggu maghrib depan lebih kita awal ternyata ya eh beda sama minggu depan sama libur ya? puasa. Kah? Nah, minggu depan tuh Minggu libur. depan tuh Gimana mau libur lagi atau mau tetap kita gaskan aja nih, Prof? libur. Karena Mei juga Atau banyak mau libur online ini aja? ternyata. Online aja 3 itu kali ya. libur. Karena Ya, online boleh nggak, Prof? online aja. Kenapa? Boleh online saja ya. Online saja tanggal 3 mah ada. Online boleh. Nanti liburnya bulan Oh Mei iya, aja ya Bapak betul. Ibu ya. Ya, Yang libur. merahnya kan ada Mei itu beberapa ya. Ya, Ya kita minggu betul. depan mah Ya, kuliah nanti aja ya. karena Udah kan baru liburannya libur, udah masa libur lagi. udah Nah, kenyang liburnya udah kenyang ya. Baik, ya lupa tadi Prof. ngasih tahu ke kelas A ya. Jadi kita Oh iya, minggu depan itu memang libur merah ya. Tapi kita online sajalah ya. online aja. Nanti Ya, mending libur di akhir-akhir setelah semuanya terbahas gitu ya. Oke, ya. Baik. mangga ditutup Ya. aja Bu Nina. Ya, baik Bapak Ibu, tolong nanti direvisi ya
yang hari ini tampil dan teman-teman yang sesudahnya pun mengikuti pola yang sama lah kurang lebih seperti itu ya silakan dikembangkan. Baik kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih Prof Ida, Bapak Ibu semua ya sehat semuanya. Kita akhiri ucapan hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Terima Ibu kasih, ya. Prof. Sehat selalu. Selalu. Waalaikumsalam.